Kelompok terakhir, saya serahkan sesi tanya jawab ini. Baik, terima kasih Bu Arsy. Selamat pagi Bu Arsy dan teman-teman sekalian. Saya Anastasia, mewakili kelompok 7 sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 7 membahas mengenai RPP bagi anak autis. Nah, di sini sudah terkumpul sekitar 4 pertanyaan yang akan kami bahas dalam forum pada kali ini. Pertanyaan pertama, maaf, ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu dari Anifatur. Dari Anifatur Roshidah, pertanyaannya adalah, dalam salah satu prinsip pembelajaran anak autis terdapat prinsip terstruktur. Nah, dalam pembelajarannya, anak autis biasanya dimulai dari hal-hal yang dia sukai dulu. Yang ditanyakan adalah, apakah terstruktur ini maksudnya adalah disesuaikan dengan kegemaran anak, atau anak akan ditarik untuk menyesuaikan program yang disusun. Nah, kalau bisa, tolong berikan contoh penerapannya juga. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Laras. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anifatur Rashidah. Jadi tadi yang ditanyakan, apakah pembelajaran terstruktur ini disesuaikan dengan kegemaran anak atau anak diajak untuk menyesuaikan program yang disusun. Menurut saya, kalau dari penjelasan terstruktur sendiri kan, pendidikan atau materi yang diajarkan dimulai dari bahan ajar yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh anak. Jadi, anak tetap mengikuti prinsip pembelajaran terstruktur ini, yaitu dari materi yang mudah ke materi yang tingkatannya lebih sulit, tetapi juga disesuaikan dengan kegemaran anak. Contohnya kalau dalam pembelajaran bahasa ini, misalkan guru akan mengajarkan mengenai struktur kalimat, lalu kebetulan anaknya itu suka bermain bola. Jadi bisa diajarkan mengenai kalimat yang berkaitan dengan bola. Contohnya, bola berwarna merah, atau saya membeli bola, atau yang lainnya, seperti itu. Apakah ada tanggapan dari Roshi atau teman-teman ada yang mau menambahkan? Apakah ada tanggapan dari penanya? Insya Allah dari saya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini dari Dina Rahmadani. Mungkin dari Dina bisa langsung disampaikan apa pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh teman kami, Ajeng. Mohon maaf nih, tadi Anifatur Rosy, NIM-nya berapa? 06, Bu. Ke 511906. Silakan dilanjut. Terima kasih. Baik, saya Dina Rahmadani, NIM 19. Akan izin bertanya. Prinsip pembelajaran autis kan harus terprogram. Nah, itu bagaimana program untuk penguasaan bahasa untuk anak autis yang efektif? Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dina Ramadhani. Salah satu programnya yaitu program Sunrise, yaitu pengembangan bahasa yang berdasarkan pada sikap menerima dan menjalin hubungan yang baik untuk mengembangkan kemampuan berbahasa sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Bahasa yang dikembangkan lebih dititik beratkan pada kemampuan bicara, yaitu kemampuan menyampaikan perasaan,
dengan artikulasi dan nada yang tepat, serta kemampuan untuk memahami pembicaraan lawan bicara. Untuk mengajarkan bahasa bagi anak autis, perlu memahami bahasa yang digunakan anak, melatih kontak mata, dan mempertahankan kontak mata. Pengembangan bahasa dimulai dari kata yang disenangi anak, menumbuhkan minat pada benda yang ada di sekitarnya, dan mengenalkan nama benda, dilanjutkan dengan pengenalan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Mungkin ada tanggapan dari Dina? Tidak, Ajeng. Terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Fatin. Dari Fatin, mungkin dari Fatin silakan. Baik, yang ingin saya tanyakan yaitu tadi disebutkan di kelompok 7 itu ada prinsip-prinsip dalam pembelajaran autis itu ada prinsip kontinu, di mana salah satunya yaitu pembelajaran di rumah. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana prinsip kontinu ini dapat dilaksanakan secara maksimal. Nah, apakah yang efektif bagi anak autis, apakah materi di sekolah itu perlu diulang kembali oleh orang tua saat di rumah, atau guru memberikan arahan kepada orang tua tentang materi baru yang harus diajarkan kepada anak. Jadi kayak materi di sekolah harus diulang kembali atau lebih baik meneruskan materi yang selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Tiara. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fatin, Tiara, NIM 69. Kontinu maksudnya adalah berkesinambungan dengan adanya tindak lanjut. Jadi, setelah siswa mendapatkan pembelajaran di sekolah, sebaiknya pembelajaran itu dilanjutkan oleh orang tua di rumah. Jadi, lebih efektif untuk pengulangan materi, bukan untuk memulai materi selanjutnya. Jadi hal kontinu ini dilakukan agar siswa tidak mudah lupa dengan materi yang telah diajarkan oleh guru gitu. Kemudian untuk hal yang dilakukan oleh guru adalah guru memberikan pengarahan kepada orang tua agar melakukan pembelajaran secara sederhana. Apakah dari Fatin ada feedback? Sepertinya cukup. Terima kasih, Tiara. Terima kasih. Lalu dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan mungkin? Saya izin menambahkan. Boleh. Saya Minur Khalifah NIM 73. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pembelajaran kontinu itu berkesinambungan antara materi yang satu dengan materi sebelumnya. Jadi terkait dengan kontinu ini, orang tua dapat meneruskan materi yang diberikan oleh guru supaya anak semakin memahaminya dan supaya anak juga semakin memiliki perkembangan yang baik. Jadi selain dari guru mengarahkan orang tua untuk memberikan pembelajaran kepada anak di rumah, orang tua juga sebaiknya memberikan laporan progres perkembangan yang telah dicapai anak selama di rumah kepada guru, supaya antara guru dan orang tua ini dapat terjalin kerjasama yang baik dalam perkembangan anak autis, dalam pemantauan perkembangan anak autis. Terima kasih. Terima kasih Umi atas tambahannya. Ada yang masih ingin menambahkan dari teman-teman? Oke, baik. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Yohana. Nanti pertanyaan ini akan dijawab oleh Pinasti dan juga Dia. Silakan Yohana. Oke, Yohananya ternyata izin ke belakang dulu. Jadi, Yohana, apakah
Mau sekarang atau izin ke belakang dulu? Itu apa? Saya dulu. Jadi di bagian perencanaan sebelumnya Apakah suara Yohana putus-putus di saya atau? Memang putus-putus. Oke. Ya udah, berarti pertanyaan Yohana saya bacakan saja ya. Sebentar. Pertanyaan dari Yohana adalah pembelajaran bagi anak autis itu kan harus berpola yang teratur. Nah, maksud contoh pola yang dipakai selama pembelajaran berlangsung itu apa? Gitu. Yohana ini NIM 76. Mungkin akan dijawab oleh Pinasti dan juga dia. Silakan. Oke. Terima kasih, Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembelajaran terpola ini sendiri itu adalah lebih ke terjadwal atau jadwalnya itu tetap gitu. Seperti contohnya misalkan di sekolah. Kalau di sekolah itu kan pukul 7 itu sudah masuk kelas, lalu duduk di tempatnya, memperhatikan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Lalu nanti pukul 9 itu dia boleh istirahat. Lalu nanti pukul 9.30 nanti sudah masuk lagi dan mengikuti pembelajaran lagi, duduk dengan sikap duduk yang baik, duduk yang manis, seperti itu, memperhatikan guru yang menjelaskan pelajarannya. Terus nanti berulang gitu juga, nanti misalkan jam 11 itu sudah pulang. Jadi saatnya dia membereskan bukunya, selesai pelajaran, lalu pulang, seperti itu. Jadi menurut kelompok kami itu terpola ini sendiri itu lebih kepada terjadwal atau tersusun yang tetap maksudnya. Mungkin dia bisa menambahkan, silakan. Jadi saya akan menambahkan jawaban dari Pinasti. Tapi berbeda kalau misal kemampuan kognitif anaknya udah berkembang, nanti dapat juga dilatih dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan. Jadi nanti diharapkan anak dapat menerima perubahan rutinitas atau bisa lebih fleksibel gitu kalau menerima perubahan jadwal seperti itu. Bagaimana dari Yohana, adakah tanggapan? Sudah? Oke, terima kasih. Ya, kita akan melanjut ke pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan juga? Oke, sepertinya tidak ada. Berarti kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Hamam. Ya, dari Hamam. Mungkin silakan, Hamam. Saya Hamam Fauzi dengan NIM 31 ingin bertanya, apakah dalam pembelajaran bahasa ini siswa autis ini belajarnya itu secara berkelompok atau individu? Nah, jika berkelompok, berapa jumlah siswa yang ikut untuk pembelajaran berkelompok supaya efektif? Seperti itu. Oke, terima kasih Hamam. Pertanyaan ini akan dijawab terlebih dahulu oleh Umi. Silakan Umi. Baik Mbak, terima kasih. Jadi pertanyaannya tadi adalah terkait dengan pembelajaran bahasa yang efektif. Jadi salah satu ciri pada anak autis yaitu adanya hambatan dalam interaksi sosial. Selain itu, anak autis juga memiliki rasa sensitif pada orang lain. Jadi sudah memiliki perasaan yang sensitif, mudah tantrum.
itu. Sehingga biasanya pembelajaran yang dilakukan secara individu akan lebih baik. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pembelajaran bahasa yang dilakukan secara kelompok juga dapat dilakukan. Karena pembelajaran secara kelompok ini juga akan melatih perkembangan sosial anak dan juga dapat melatih kemampuan komunikasi anak. Kemudian jumlah siswa atau jumlah kelompok yang ideal ketika pembelajaran bahasa bagi anak autis menurut saya adalah mungkin sekitar 3 atau 4 siswa. Karena supaya lebih efektif dan jika kelompoknya itu tidak terlalu banyak, kan guru lebih mudah dalam memantau pembelajaran siswa. Berikan perhatian kepada itu. Mungkin ada tambahan lain? Ada. Nah, dari saya udah cukup jelas banget. Oke, baik. Terima kasih. Itu sekian pertanyaan-pertanyaan yang kami kumpulkan. Mungkin dari Bu Arsi ada tambahan? Ditutup dulu saja deh. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya dan terima kasih juga atas perhatiannya. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok terakhir sudah membawakan sesi tanya jawab ini. Ya meskipun ketika kita nanti terjun langsung begitu, terutama ini anak yang ada hambatan dalam misal sosialnya atau kemudian kognitifnya ataupun perkembangan secara normal gitu, pasti akan berbeda kasus ketika kita cuma teori gitu kan ya, cuma tanya jawab gini aja kita sebenarnya belum punya banyak bayangan. Nah ketika nanti sudah jadi guru, pasti masalah-masalah itu selalu muncul tiap hari, pasti ada yang baru. Nah saya cuma berharap kalau misal nanti Anda semua mengajar bahasa Indonesia pada anak dengan hambatan apapun gitu ya, pastikan Anda mengenal siswa Anda dengan baik. Baca dulu hasil asesmennya, hasil identifikasinya seperti apa, potensinya apa saja, kemudian hambatannya seperti apa, sehingga nanti ketika Anda membuat metode atau teknik yang Anda gunakan dalam mengajar itu, sesuaikanlah dengan apa yang dibutuhkan oleh anak gitu ya. Misal kalau anak autis, kalau pengalaman saya, autis itu satu anak dipegang satu guru aja kadang masih kerepotan ya. Kalau sampai 3-4 itu menurut saya sangat banyak sekali, pasti kerepotan kalau nggak ada guru pendamping gitu ya. Tapi tergantung juga tingkatan tantrum anak. Misal sudah mudah dikendalikan gitu, mungkin bisa 3-4. Tapi ketika anak ini belum bisa dalam ini di mana-mana hujan ya, sepertinya selalu angkat jemuran. Ya, silakan. Ya, kembali yang tadi ya. Ketika anak ini belum terbiasa, belum dilatih, jadwalnya masih belum teratur gitu, tentu mungkin baru bisa memegang satu anak ya kita, belum bisa yang 2 atau 3 anak, pasti akan ada perbedaan misalnya kalau autis itu. Ya, silakan. Kemudian, nah di sini ada yang tertarik autis kah nanti terjun ke dunia autis atau mungkin enggak? Banyak langsung dada-dada ya. Kirain autis bukan ke jurusan autis nih. Tertarik terjun ke dunia autis atau mungkin sudah berpengalaman yang ibunya atau saudaranya jadi guru
autis, menangani autis atau terapis, mungkin akan tahu punya gambaran seperti apa gitu. Kalau dulu saya itu sempat beberapa bulan waktu masih mahasiswa juga itu magang di tempat terapi autis, kemudian jadi volunteer dan sebagainya. Volunteernya itu nggak cuma yang satu jenis ketunaan saja. Kita harus sebelum lulus nih kita harus siap perbanyak pengalaman, perbanyak pengetahuan tentang hal yang akan kita dalami nanti. Kecuali kalau mau jadi ibu rumah tangga ya. Kalau jadi ibu rumah tangga aja mah ngasuh anak ya kita udah tahu perkembangan anak secara umum ya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi atau kita diskusi sesuatu di sini sebelum ini waktunya masih ada 25 menit ya. Silakan mungkin ada. Ya, makin banyak yang kameranya off ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, semoga baik-baik saja yang jemurannya di luar. Kenapa? Bu Arsy mau tanya. Siapa? Iya. Tadi Bu Arsy bilang yang volunteer itu tuh taunya dari mana tuh Bu? Itu apa se-Solo doang, apa se-Solo Raya, apa gimana tuh Bu? Kalau dulu itu kan saya kuliahnya di Surabaya ya, saya nggak kuliah di Solo. Jadi saya di Surabaya sebetulnya link volunteer itu tuh kita perluas pertemanan deh. Jadi nggak dari PLB saja atau nggak dari FKIP saja gitu. Kalau dulu saya pertemanannya se-WNS, mungkin di sini semuanya juga temannya banyak sekali dari luar PLB kan. Nah, di sana itu kita kenal mereka berada dalam dunia apa sih, coba kita terjun gitu. Misal ada seni gitu ya, saya dulu juga pernah ikut komunitas-komunitas seni juga. Di sana ada nggak sih kira-kira yang bisa dikembangkan dengan anak disabilitas gitu, ada hubungannya nggak ya gitu, dihubung-hubungkan saja. Misal selain seni apa ya dulu saya ikutnya ya, saya lupa saking ini, udah lama sekali. Jadi saya kuliah itu tahun 2008, sudah lama sekali sampai saya lupa. Ya pokoknya diperluas perkenalannya, pertemanannya. Dari sana kita pasti punya banyak pengalaman dalam gini deh, nggak hanya tentang anak berkebutuhan khusus saja. Kita kan juga belajar tentang perkembangan peserta didik secara umum. Kemudian nanti Anda juga belajar tentang perkembangan sampai dengan andragogi gitu ya, sampai ilmu tentang psikologi orang dewasa gitu. Pokoknya nanti Anda semakin banyak teman, Anda akan semakin mudah untuk istilahnya mengidentifikasi gitu ya. Identifikasi ini kenapa nih orang karakternya seperti apa dan seterusnya. Insya Allah Anda akan paham gitu. Kalau Anda makin banyak perluas pertemanan. Tapi misal gini, kalau saya itu kan temen nggak cuma dari Jawa aja ya, dari luar Jawa. Karakternya itu sangat beda-beda. Bisa jadi karena budaya juga akan beda karakter. Begitupun dengan anak disabilitas gitu ya. Berbeda rumah, berbeda budaya, satu rumah dengan rumah yang lain kan berbeda budaya ya. Pasti akan ada perbedaan karakter. Ya, ini kenapa semuanya off ya? Atau sinyal saya? Sepertinya sinyal Ibu, Bu. Ini banyak yang on kok. Oh, banyak yang on ya? Ini barusan ke off semua. Saya ditinggal. Oke, ya. Pokoknya begitu ya. Jadi, misal di Solo, Dek. Kalau misal di Solo, bisa ikut, yang di VO.
IVO itu kan untuk yang volunteer tunarungu ya. Kemudian kalau yang tunanetra tanya Umi atau tanya Pras aja pasti sudah sangat luas sekali gitu ya. Atau ikut ini apa namanya nongkrong sama catur tunanetra kah gitu. Itu banyak sekali kegiatan-kegiatan komunitas yang berhubungan dengan disabilitas di Solo. Kalau di Solo itu sebetulnya sangat banyak sekali komunitas daripada di Surabaya saya dulu atau di Bandung. Solo itu lebih banyak. Ya semoga yang ada di Solo ini pada ikut ya, biar makin banyak pengalaman, makin banyak belajar. Jadi nanti ketika terjun langsung ke sekolah sudah ngajar, sudah siap gitu. Ya, mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman. Ini off semua. Ini sinyal saya ya? Apa gimana? Halo? 1, 2. Ternyata saya di prank. Terima kasih Bu Arsi. Terima kasih Bu Arsi. Terima kasih Bu. Terima kasih semua. Ih, ya Allah, kemarin diginiin saya nangis. Ini juga kenapa masih nangis ya? Ih, ya Allah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Arsi. Terima kasih semuanya. Ya Allah. Segera ketemu offline, Bu. Amin, amin. Amin, sehat-sehat semuanya. Ih, ya Allah, jangan gitu dong, saya nangis ini. Terima kasih Bu Arsi telah membolehkan kucing saya ikut kelas terus. Ya, salam buat Gio ya. Ya Bu, halo. Ya. Sehat Terima selalu, kasih Bu semuanya. Arsi. Jadi ini tadi saya di prank, kenapa semuanya mati sinyal saya. Jangan nangis, Bu Arsi. Terima kasih ya. Ya Allah, saya sangat terharu. Ya meskipun apa namanya kita nggak bisa ketemu, tapi semoga ya semoga ada kesan dari perkuliahan online kita. Nggak melulu cuma bisa apa ditinggal tiduran, tapi tetap ada manfaat, ada kesan yang bisa diambil dari perkuliahan online ini gitu ya. Terima kasih semuanya, terima kasih. Ya Allah, saya terharu. Ih, kalian ya. Ya Allah. Jadi sayang. Ya Allah, terima kasih, terima kasih. Mohon maaf ya selama ini kalau banyak kekurangan, apa namanya, saya banyak salah, banyak khilafnya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf sekali lagi, pasti banyak kekurangan dalam perkuliahan ini, terutama dari setengah semester ke sini kan kita hanya bertemu 7 kali ya, 7 kali. 8 dengan awal, tapi semoga ada kesan gitu ya. Itu kenapa lagi? Kenapa pada nunduk pada HP semua? Saya takut di prank lagi ini. Ibu, halo. Tadi siapa yang bilang sinyal saya yang error? Pak Caryo, nakal. Ya, terima kasih semuanya. Sudah pertemuan terakhir kita, semoga insya Allah kita bisa bertemu lagi di semester depan. Semoga sehat selalu semuanya. Jaga kesehatan, jaga lingkungan juga. Semoga kita apa namanya selalu dalam lindungan ya.
Amin. Terima Bu. kasih. Sehat-sehat semuanya. Sehat juga ya, Salwa.